Halo teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan topik ke-8, yaitu definisi penghargaan dan sanksi. Yang pertama, definisi penghargaan. Penghargaan ialah suatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keunggulan di bidang tertentu. Penghargaan biasanya diberikan dalam bentuk medali, kado, piala, gelar, sertifikat, plaket, atau pita. Suatu penghargaan kadang-kadang disertai dengan pemberian hadiah berupa uang untuk kontribusi terhadap masyarakat. Yang kedua, definisi sanksi. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan pada negara lain atau warga negara dari negara lain. Ini adalah instrumen kebijakan luar negeri dan tekanan ekonomi yang dapat digambarkan sebagai semacam carrot and stick approach untuk berurusan dengan perdagangan dan politik internasional. Sanksi juga dapat diartikan sebagai akibat dari suatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain atas suatu perbuatan. Bila berkaitan dengan perbuatan yang penting bagi hukum dan reaksi dari pihak pemerintah yang memiliki tugas untuk mempertahankan tata tertib masyarakat. Sanksi sosial digunakan oleh masyarakat untuk memotivasi orang untuk bertindak dengan cara yang dianggap benar. Sanksi tidak harus diaktifkan untuk menjadi efektif. Seringkali antisipasi imbalan atau hukuman cukup untuk memastikan kepatuhan. Yang berikutnya yaitu tujuan. Siapa yang menolak diberi penghargaan atau hadiah saat pekerjaannya berhasil? Pastinya semua orang akan merasa dihargai apabila hasil pekerjaannya diakui. Lain halnya apabila seorang karyawan melakukan kesalahan, mereka harus bisa ditegur agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kualitas sumber daya manusia yang unggul juga semakin dibutuhkan dalam perusahaan sehingga bisa mencapai tujuan yang diinginkan untuk mempertahankan kinerja karyawan yang semakin baik. Perusahaan juga harus turun tangan dalam meningkatkannya. Manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan juga berbicara tentang bagaimana memberikan penghargaan atau rewards dan hukuman atau punishment terhadap karyawan agar kinerja mereka semakin baik hari demi hari. Karyawan juga manusia, mereka tetap membutuhkan pengakuan atau recognition karena itu adalah salah satu kebutuhannya. Mereka adalah orang yang bekerja di perusahaan Anda. Jadi, alangkah baiknya menghargai karyawan dengan memberikan mereka hadiah ataupun sanksi. Mereka juga dapat termotivasi untuk menjadi lebih baik pada kemudian hari.
Adapun tujuan utama dari pemberian reward punishment bagi karyawan adalah sebagai bentuk apresiasi dan pembelajaran bagi perkembangan kinerja mereka. Berikut ini adalah beberapa tujuan lain dari pemberian reward atau punishment. Antara lain, yang pertama, tujuan pemberian reward. Yang pertama, menarik calon karyawan yang mempunyai kualifikasi sesuai untuk bergabung bersama organisasi atau perusahaan. Yang kedua, mempertahankan karyawan supaya disiplin untuk datang bekerja. Yang ketiga, memicu karyawan untuk bisa mencapai tingkat performa yang terbaik. Yang kedua, tujuan pemberian yang punishment. Hukuman diberikan sebagai pembalasan terhadap pelanggaran dan kelalaian yang sudah dilakukan oleh karyawan. Kedua, hukuman diadakan untuk memberantas kejahatan dan untuk memberikan pelajaran kepada pelanggar supaya jangan membuat kesalahan lagi di kemudian waktu. Berikutnya, hukuman diberikan untuk melindungi karyawan lain dari aksi-aksi yang tidak wajar. Dengan diberlakukannya hukuman ini, seluruh karyawan bisa terlindungi dari kejahatan-kejahatan yang sudah dilakukan oleh pelaku pelanggaran. Berikutnya, hukuman diadakan untuk mengganti kerugian yang diderita korban akibat dari pelanggaran yang telah dilakukan. Terus yang berikutnya, hukuman dilakukan untuk memberikan rasa takut kepada karyawan berbuat pelanggaran sehingga selalu takut untuk melakukan perbuatan tersebut dan meninggalkannya. Berikutnya, manfaat. Reward memberikan banyak dampak positif terhadap kinerja karyawan, seperti yang pertama, meningkatkan kebahagiaan karyawan. Seperti yang dijelaskan di awal, semua orang pasti bahagia apabila hasil kerjanya diakui. Apalagi diberikan reward setelah melakukan pencapaian, kebahagiaan mereka pasti semakin meningkat. Tidak sampai di situ, kebahagiaan mereka pastinya akan berpengaruh pada kinerja. Mereka akan termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan karena prestasi mereka diakui. Berikutnya, meningkatkan kepercayaan kedua belah pihak. Alasan yang pertama juga berkaitan dengan kepercayaan antara perusahaan dan karyawan. Dengan memberikan rewards, kepercayaan yang dibangun oleh karyawan terhadap perusahaan semakin bertambah, sehingga mereka bisa setia dalam bekerja. Semakin besar kepercayaan karyawan, semakin besar pula kinerja yang diberikan untuk perusahaan. Alhasil, hasil kerjanya selalu berbuah baik hari demi hari. Punishment memang memberikan dampak yang tidak menyenangkan, namun bisa membantu meningkatkan kinerja karyawan. Ini adalah detail rinci pengaruh punishment terhadap kinerja karyawan. Yang berikutnya, memperbaiki kinerja karyawan. Ketika memberikan punishment, jangan lakukan dengan tujuan untuk menghancurkan kinerja karyawan. Berikan punishment agar mereka bisa memperbaiki kinerja dan kesalahan yang diperbuat. Punishment pun harus diberikan dengan alasan yang logis. Artinya, karyawan harus diberitahu letak kesalahan mereka sehingga bisa diperbaiki. Dengan punishment yang tepat, mereka akan mampu memberikan kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. Berikutnya, mendisiplinkan perilaku karyawan. Selain itu, punishment bisa membentuk perilaku yang disiplin pada karyawan karena karyawan tahu
konsekuensi perbuatan yang dilakukannya. Dengan melakukan hal yang sesuai dengan aturan perusahaan dalam kurun waktu tertentu, karyawan akan terbiasa melakukannya terus-menerus. Jangan sepelekan pengaruh reward dan punishment terhadap kinerja karyawan karena bisa memberikan hasil yang tepat. Berikutnya, fungsi. Dalam pasal 1, yang pertama penghargaan, yaitu apresiasi yang diberikan kepada kementerian negara atau lembaga pada tahun anggaran berkenaan atas kinerja anggaran kementerian negara atau lembaga tahun anggaran sebelumnya. Kedua, sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada kementerian negara atau lembaga pada tahun anggaran berkenaan atas kinerja anggaran kementerian negara atau lembaga periode tahun anggaran sebelumnya. Berikutnya, kinerja anggaran kementerian negara atau lembaga adalah hasil kerja yang dicapai kementerian negara atau lembaga dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga dan pelaksanaan anggaran berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran pada periode tahun anggaran sebelumnya. Berikutnya, kinerja percepatan pelaksanaan berusaha adalah hasil kerja yang dicapai kementerian negara atau lembaga dalam proses percepatan pelaksanaan berusaha. Pasal 2, yang pertama, untuk meningkatkan kinerja anggaran kementerian negara, lembaga kepada kementerian negara, penghargaan dan dikenai sanksi. Yang kedua, pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat pertama didasarkan pada kinerja anggaran kementerian negara dan mempertimbangkan hasil penilaian atas kinerja pelaksanaan berusaha. Pasal 3, penilaian atas kinerja anggaran kementerian negara atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan memperhitungkan capaian yang pertama pengelolaan anggaran dan yang kedua indikator kinerja anggaran. Berikutnya, capaian atas pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf merupakan nilai evaluasi kementerian negara lembaga yang meliputi yang pertama aspek implementasi, kedua aspek manfaat, yang ketiga aspek konteks. Yang berikutnya, capaian atas indikator kerja anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan nilai pelaksanaan anggaran kementerian negara atau lembaga. Berikutnya, nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dihitung peraturan Menteri Keuangan mengenai pengukuran dan evaluasi kerja anggaran atas pelaksanaan anggaran kementerian negara atau lembaga. Kelima, nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara atau lembaga sebagaimana dimaksud pada berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan mengenai monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran negara. Pasal 4, yang pertama perhitungan penilaian atas kinerja anggaran kementerian negara sebagaimana dimaksud dalam menjumlahkan hasil perkalian capaian atas pengelolaan anggaran dan capaian atas indikator kinerja masing-masing variabel. 2.
bobot variabel sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Yang pertama, bobot pengelolaan anggaran sebesar 60% dan bobot indikator kinerja anggaran sebesar 40%. Pasal 5, hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikategorikan: yang pertama sangat baik, yang kedua baik, ketiga cukup, berikutnya kurang, dan yang terakhir sangat kurang. Pasal 6, hasil penilaian atas kinerja anggaran kementerian. Yang kedua, kategorian besaran penganggaran Kementerian Negara sebagaimana yang dimaksudkan pada yang pertama, Kementerian Negara atau lembaga dengan penganggaran besar, yaitu Kementerian Negara yang anggaran lebih besar dari atau sama dengan 10 miliar. Yang kedua, Kementerian Negara. Yang ketiga, lembaga dengan penganggaran kecil, yaitu Kementerian Negara. Pasal 7, Kementerian Negara atau lembaga dengan hasil penilaian sangat baik sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 diberikan penghargaan. Kementerian Negara atau lembaga dengan hasil penilaian baik dan cukup sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 tidak diberikan penghargaan dan tidak dikenai sanksi. Kementerian Negara lembaga dengan hasil penilaian kurang dan sangat kurang sebagaimana dimaksudkan di pasal 2D huruf E dikenai sanksi. Pasal 8, pemberian penghargaan. Yang kedua, Kementerian Negara memperoleh nilai kerja percepatan pelaksanaan berurusan sebagaimana ayat 1 dalam kategori sangat baik dipertimbangkan untuk diberikan penghargaan. Pasal 9, dalam hal hasil penilaian kerja percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8. Pemberian penghargaan dan atau pengenaan sanksi tidak mempertimbangkan hasil penilaian. Pasal 10, pemberian penghargaan kepada kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, yaitu piagam atau trofi penghargaan. Kedua, publikasi dan media massa nasional. 3, insentif. Pasal 11, untuk penghargaan berupa piagam atau trofi penghargaan dan atau publikasi pada media massa. Ini dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 huruf A dan huruf B dapat diberikan kepada Kementerian Negara. Masing-masing kategori yang diperoleh nilai sangat baik. Kedua, bentuk penghargaan berupa insentif. Pasal 12, pengenaan sanksi kepada Kementerian Negara atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3. Yang pertama, teguran tertulis. Yang kedua, publikasi pada media massa nasional. Yang ketiga, disinsentif. Pasal 13, berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8, anggaran mengusulkan Kementerian Negara yang akan memberikan penghargaan atau dikenalkan Menteri Keuangan. Kedua, berdasarkan usulan Direktur Jenderal Anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Itu yang pertama, kementerian negara atau lembaga yang diberikan penghargaan dikenai sanksi. Kedua, bentuk penghargaan dan sanksi. Yang ketiga, besaran penghargaan atau sanksi dalam hal penghargaan berupa insentif dan sanksi berupa insentif dengan keputusan Menteri Keuangan. Pasal 7, Kementerian Negara lembaga dengan hasil penilaian sangat baik sebagaimana dimaksud diberikan. Kementerian Negara lembaga dengan hasil penilaian baik dan cukup sebagaimana Kementerian Negara hasil penilaian kurang dan sangat kurang sebagaimana yang dimaksud. Huruf D dan huruf E dikenai sanksi. Pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi kepada Kementerian Negara atau lembaga sebagaimana pasal 7 dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kerja Kementerian Negara atau lembaga yang diperoleh nilai kinerja percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana ayat 1 dalam kategori sangat baik dapat dipertimbangkan untuk diberikan penghargaan. Kementerian Negara atau lembaga yang diperoleh nilai kinerja percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana ayat 1 dalam kategori kurang baik dapat dipertimbangkan dikenai sanksi. Pasal 9, dalam hal hasil penilaian kinerja percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 tentang berkenaan pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi tidak mempertimbangkan hasil penilaian percepatan pelaksanaan. Pasal 10, pemberian penghargaan kepada Kementerian Negara. Seperti piagam, terlebih penghargaan, publikasi dan media massa nasional. Kedua, insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C. Pertama, tambahan anggaran kegiatan. Kedua, bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Tiga, insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan lembaga termasuk untuk membiayai pengembangan kapasitas pegawai. Yang keempat, insentif bagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan. Terakhir, pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan Kementerian Keuangan. Pasal 11, bentuk penghargaan berupa piagam, trompi penghargaan, atau publikasi pada media massa. Masing kategori yang memperoleh nilai yang sangat baik. Kedua, bentuk penghargaan berupa insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 huruf C dapat diberikan Kementerian Negara atau lembaga pada masing-masing kategori memperoleh nilai tertinggi. Pasal 12, pengenaan sanksi kepada Kementerian Negara sebagaimana
yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 3. A. Teguran tertulis. B. Publikasi pada media massa nasional atau disinsentif. Yang kedua, pengenaan sanksi berupa teguran tertulis kepada Kementerian Negara atau lembaga sebagaimana dimaksud pada dapat berupa penerbitan surat Menteri Keuangan. Yang ketiga, pengenaan sanksi berupa publikasi pada media massa nasional kepada Kementerian Negara atau lembaga sebagainya pada ayat 1 huruf B dapat dilakukan melalui publikasi pada media cetak atau media digital dalam skala nasional. Yang keempat, pengenaan sanksi berupa disinsentif kepada Kementerian Negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berupa yang pertama pengurangan anggaran, kedua pemberian catatan pada DIPA, dan yang ketiga penajaman atau pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu. Yang kelima, disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak dapat mengurangi alokasi atau gaji dan tunjangan. Yang kedua, prioritas nasional. Dan yang terakhir, pelayanan kepada masyarakat. Pasal 14 berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8. Anggaran mengusulkan Kementerian Negara yang akan diberikan penghargaan atau dikenalkan dengan Menteri Keuangan. Yang kedua, berdasarkan usulan Direktur Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Menteri Keuangan, yaitu yang pertama, A. Kementerian Negara lembaga yang diberikan penghargaan dan atau dikenakan sanksi. Kedua, bentuk penghargaan atau sanksi. Yang ketiga, besaran penghargaan atau sanksi dalam hal penghargaan berupa insentif dan sanksi berupa disinsentif dengan keputusan Menteri Keuangan. Dan yang terakhir yaitu dampak dari sanksi dan juga penghargaan. Yang pertama, penghargaan atau reward merupakan hadiah, ganjaran atau imbalan yang diberikan kepada pegawai dengan tujuan agar pegawai dapat meningkatkan kinerja, di mana dalam penelitian ini diukur menggunakan beberapa indikator, yaitu yang pertama gaji dan bonus, kedua kesejahteraan, yang ketiga pengembangan karir, dan yang terakhir penghargaan psikologis dan sosial. Yang kedua yaitu sanksi atau hukuman, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sadar
dan berkonsekuensi atas satu perilaku tertentu yang telah dilakukan, serta bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelanggar agar melaksanakan ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan. Di mana dalam penelitian ini diukur melalui indikator yang meliputi punishment preventif, yang kedua punishment represi. Baik teman-teman, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.